Bab 2772. Saat kamu teraniaya. Klan Surgawi. Mileye melihat segel emasnya. Di dalam segel emas itu terdapat lebih dari 50 miliar nadi alam semesta. Selain itu, ada 200 juta nadi Zuyuan. Apalagi benda ilahinya ada bermacam-macam. Lebih kaya dari klan manusia. Melihat segel emas di depannya, Mileye tidak bisa menahan tawa. Sekarang dia benar-benar memiliki pasukan dan uang. Dia sekarang sepenuhnya mampu memperluas skala akademi berkali lipat. Tidak, dia ingin membuka akademi di alam semesta yang tak terhitung jumlahnya dan membangun kekuatan super yang tidak lebih lemah dari paviliun Xianbao dan klan Yang. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye memandang kedua prajurit lapis baja emas di depannya, panggil semua master klan surgawi yang masih hidup. Pria berbaju besi emas dan berpedang itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Hanya kami berdua." Mendengar ini, Mileye tertegun, "Hanya kalian?" Pria yang memegang pedang itu mengangguk dengan ekspresi sedih, "Ya." Mileye melihat sekeliling lalu berkata dengan tidak percaya, "Dari semua orang klan surgawi, hanya tersisa kalian." Pria yang memegang pedang itu mengangguk, matanya dipenuhi kepahitan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa jumlahnya begitu sedikit?" Laki-laki yang memegang pedang itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Dalam pertempuran itu, klan surgawi menyerang di depan, jadi kami menderita kerugian paling parah. Apalagi klan surgawi menderita balas dendam gila-gilaan dari lawan." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya suram, matanya penuh kesakitan, dan dia tidak ingin berkata apa-apa lagi. Klan surgawi bisa dikatakan telah dimusnahkan. Mileye terdiam beberapa saat lalu berkata, "Mulai sekarang, kalian akan mengikutiku." Keduanya dengan cepat memberi hormat dengan hormat. Mileye tersenyum dan berkata, "Kalian berdua pergi ke Akademi Guanxuan di alam semesta dewa, seseorang akan mengatur kalian di sana." Keduanya membungkuk lagi, lalu berdiri dan pergi. Pada saat ini, pria parubaya yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba keluar. Dia memberi sedikit hormat kepada Mileye, "Tuan Muda Ye, bolehkah aku mengikuti kamu?" Dia akhirnya memahaminya. Orang di depannya ini adalah bos besar, dia harus mencari perlindungan. Mileye memandang pria itu dan kemudian tersenyum, "Oke, kamu juga bisa pergi ke Akademi Guanxuan." Pria parubaya itu dengan cepat membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Di lapangan, hanya Mileye dan Lydia yang tersisa. Lydia tiba-tiba berbisik, "Kak, aku harus pergi." Mileye memandang Lydia, tertegun, "Pergi?" Lydia mengangguk. Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Lydia, kamu mau pergi kemana?" Lydia tersenyum tipis dan berkata, "Pergi lakukan sesuatu. Setelah menyelesaikannya, aku akan datang padamu." Mileye meraih tangan Lydia dan berbisik, "Berapa lama?" Lydia tersenyum, "Tidak akan lama." Mileye terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, "Oke." Lydia dengan lembut membelai pipi Mileye, "Kak, hati-hati." Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Mileye segera bertanya, "Lydia, kapan kamu akan muncul lagi?" Lydia tersenyum tipis, "Saat kamu dianiaya." Setelah mengatakan itu, dia menghilang sepenuhnya. Saat dianiaya, Mileye membeku di tempat. Setelah sekian lama, Mileye akhirnya pulih pikirannya. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lydia sudah pergi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit kosong hatinya. Saat itu menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apa rencanamu selanjutnya?"
Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, membangun sebuah klan Xuan. Aku ingin klan Xuan menjadi klan pertama di dunia puluhan ribu surgawi. Klan Xuan. Menara kecil berkata dengan sungguh-sungguh, apakah ini akan lebih kuat dari klan Yang? Mileye tertawa, tentu saja. Menara kecil menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa Mileye tidak akan kembali ke klan Yang. Temperamen Mileye seringkali sama dengan majikannya, keras kepala seperti sapi. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul di langit jauh. Mileye menengadah ke langit, ruang hampa itu sedikit bergetar. Mileye tertawa, beraninya semut berada di depanku. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, adikmu telah pergi. Mileye tertegun pada awalnya, dan detik berikutnya, dia berbalik dan berlari, menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Tak lama setelah Mileye menghilang, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di lapangan. Bayangan itu berangsur-angsur menjadi nyata. Itu adalah seorang pria paruh baya bertanduk di atas kepalanya. Bayangan itu melihat arena itu, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Siapa yang bisa membunuh salah satu Raja Yi dari klanku? Sesaat kemudian, bayangan itu bergetar sedikit dan kemudian menghilang dari tempat kejadian. Mileye kembali ke dunia tengah. Begitu kembali ke dunia tengah, muncul seorang wanita di hadapannya, itu Kuila. Kuila tersenyum tipis, kakak. Mileye tersenyum, lalu meraih tangan Kuila, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Kuila menuju aula utama. Kuila melirik Mileye dan tersenyum manis. Di aula utama, Mileye memanggil Ben Zhang. Sekarang penanggung jawab utama dunia tengah sebenarnya bukan Kuila, melainkan Ben Zhang, karena terlalu banyak dunia yang menjadi tanggung jawab Kuila. Kini, di bawah manajemen Ben Zhang, segalanya di dunia tengah sudah tertata rapi. Mileye memandang Ben Zhang dan tersenyum, aku sudah keluar dari klan Yang, tahukah kamu? Ben Zhang membungkuk hormat, aku tahu. Mileye tersenyum dan berkata, kalau begitu, apakah kamu masih mau mengikutiku? Ben Zhang tersenyum tipis, tentu saja, Dekan. Dekan, bukan Tuan Muda. Mileye tertawa, Pak Tua Zhang, prioritas pertamamu sekarang adalah meningkatkan kekuatanmu sendiri. Ben Zhang mengangguk, aku mengerti. Dia tahu bahwa hanya jika dia cukup kuat dia dapat membantu Mileye. Mileye membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Ben Zhang. Ben Zhang melihatnya sekilas, pupil matanya tiba-tiba menyusut, lalu dia perlahan berlutut, Dekan. Mileye tersenyum dan berkata, kamu pantas mendapatkan semuanya. Ben Zhang membungkuk dalam-dalam, terima kasih Dekan. Mileye tertawa dan berkata, bangun. Ben Zhang berdiri, dia bersemangat. Apa yang ada di dalam cincin penyimpanan sudah cukup untuk mengubah takdirnya lagi. Mileye menoleh ke arah Kuila, nak, bagaimana kabar orang-orang dari klan Diyin yang datang ke Akademi Guanxuan? Kuila berpikir sejenak dan kemudian berkata, kak, aku membuka faksi terpisah di akademi. Tidak realistis bagi klan seperti mereka untuk bergabung dan membiarkan mereka berintegrasi langsung ke akademi. Oleh karena itu, aku membuka faksi terpisah untuk mereka. Aku menggunakan nama klan mereka, Diyin Yuan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, di masa depan. Kuila mengangguk, aku tahu jika ini terus berlanjut, jika ada banyak faksi, akademi akan sulit dikelola di masa depan, tapi tidak ada cara lain. Kita hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Tentu saja, di masa depan, kita harus hati-hati memilih penerus akademi. Mileye mengangguk. Sekarang dia dan Kuila yang memimpin,
akademi pasti tidak akan berada dalam kekacauan, tapi jika orang-orang yang berkuasa di akademi tidak cukup kuat di masa depan, maka akademi Guanxuan pasti akan mengalami perselisihan internal. Setelah akademi Guanxuan mengalami perselisihan internal, ini mungkin akan menjadi bencana bagi alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Kuila melanjutkan, ada masalah lain, yaitu kita membutuhkan uang sekarang. Uang. Ben Zhang di samping juga dengan cepat berkata, Dekan, dunia tengah juga butuh uang. Sekarang akademi Guanxuan berkembang terlalu cepat, karena begitu cepat sehingga memerlukan biaya. Uang. Setelah mendengar perkataan keduanya, Mileye tertawa, bukankah itu hanya uang? Masalah kecil, tidak masalah, haha. Sekarang dia sangat sombong. Menurutnya, Quincy mungkin tidak memiliki uang sebanyak dia. Quincy. Setelah Mileye selesai berbicara, dia membuka telapak tangannya dan dua cincin penyimpanan perlahan melayang di depan Kuila dan Ben Zhang. Ben Zhang melirik ke arah cincin penyimpanan. Ada 10 miliar nadi alam semesta di cincin penyimpanan. Ben Zhang terkejut, Dekan. Mileye tersenyum dan berkata, ini seharusnya bisa menyelesaikan kebutuhan mendesak. Ben Zhang mengangguk, cukup. Di sampingnya, Kuila menggelengkan kepalanya, Kak, itu tidak cukup. Mileye tersenyum dan berkata, berapa banyak yang kamu butuhkan? Kuila berpikir sejenak lalu berkata, setidaknya 50 miliar. 50 miliar. Mileye tercengang. Kuila tersenyum tipis, kita sekarang memiliki lebih dari 1.200 cabang akademi Guanxuan. Mendengar ini, Mileye kaget, lebih dari 1.200 cabang. Kuila mengangguk, ya, dan ini jumlah yang kecil. Jika bukan karena kekurangan tenaga kerja, aku seharusnya membuka lebih banyak cabang lagi. Sekarang, yang paling kekurangan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja. Mileye berpikir sejenak dan kemudian berkata, kita tidak hanya harus merekrut lebih banyak talenta, tapi kita juga perlu mengembangkannya sendiri. Kuila tertawa, tentu saja. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia berkata, Nak, aku ingin kamu melakukan satu hal lagi untukku. Kuila mengangguk, Kak, apakah kamu ingin membentuk kekuatan militer? Mileye tertawa, Nak, apakah kamu cacing di perutku? Kuila tersenyum, lalu berkata, sebenarnya kalau kakak tidak memberitahuku, aku juga akan membicarakannya. Meskipun akademi kita memiliki lembaga seni bela diri, kita kekurangan pasukan sendiri. Mileye mengangguk, kamu yang menangani masalah ini. Semua talenta di akademi bebas untuk menantangmu. Aku akan menyelesaikan masalah uang. Kuila berkedip, Kak, selain uang, aku butuh satu hal lagi. Mileye tersenyum, apa? Kuila berkata dengan serius, menara kecil. Menara kecil. Mileye berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, oke. Dengan menara kecil melatih para master, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika itu orang lain, dia tentu saja khawatir untuk menyerahkan menara kecil, tapi Kuila bukanlah orang lain. Mileye memberikan menara kecil pada Kuila, dan juga memberikan Kuila 100 miliar nadi alam semesta dan 100 juta nadi Zuyuan. Tidak hanya itu, dia juga memberikan Kuila semua harta yang diterimanya dari semua klan. Punya uang, waktu, dan peralatan. Kuila menambahkan, Kak, selain menara kecil, aku juga ingin pena kebenaran agungmu. Mileye tersenyum dan berkata, kenapa? Kuila tertawalah, itu ada gunanya bagiku. Mileye berpikir sejenak, lalu membuka telapak tangannya, pena kebenaran agung muncul di depan Kuila. Kuila memandang menara kecil dan pena kebenaran agung di depannya.
lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kak, jangan khawatir, aku akan segera memberimu kejutan besar. Mileye tersenyum dan berkata, aku menantikannya. Kuila mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke aula. Lelaki tua itu membungkuk dan berkata, Dekan, klan yang datang. Klan yang. Mileye sedikit mengernyit, tidak diterima. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan pergi. Kali ini, terdengar tawa dari luar aula. Apakah kamu tidak ingin bertemu denganku juga? Mendengar suara ini, Mileye terkejut, lalu tersenyum kecut, dan berhenti. Silakan. Bersambung.